Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Lilis Sunariah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA PGRI Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Tujuan khusus demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif atau IA untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, CGP berlatih menyusun bakja menurut kalimat prakarsa diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankannya. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.3, calon guru penggerak ditugaskan membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bakja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Inquiry apresiatif atau IA merupakan sebuah filosofi, suatu landasan berpikir berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Sebagai seorang pendidik, saya memiliki harapan yang besar terhadap peserta didik saya, yang kemudian saya rumuskan menjadi sebuah visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang sehat dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Untuk membuat prakarsa perubahan, saya memperhatikan aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Aset yang dimiliki adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sarana prasarana. Kemudian tantangannya yaitu merancang kegiatan pembiasaan yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk memiliki perilaku peduli lingkungan. Aksinya yaitu mengajak serta memberi contoh pembiasaan peduli lingkungan, dan pelajarannya yaitu peserta didik tergerak dan menggerakkan sesamanya untuk menjaga lingkungan. Dari atap tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjabarkan prakarsa perubahan yang telah saya buat dengan menggunakan kanvas bakja. Prakarsa perubahan mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan yang saya buat adalah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah berkolaborasi kepada kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan warga sekolah lainnya. Yang selanjutnya adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang saya buat, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk memberi pemahaman murid terkait pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian, hal penting apa yang perlu dilakukan agar peserta didik peduli terhadap lingkungan, dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi khususnya kepada peserta didik tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampaknya jika abai terhadap lingkungan. Kemudian menerapkan pembiasaan menjaga lingkungan sekolah dan dapat memberikan contoh yang baik dalam menjaga lingkungan. Yang selanjutnya adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang saya buat adalah seperti apakah suasana kelas atau sekolah yang dihasilkan dari siswa yang peduli lingkungan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya menjawab lingkungan sekolah akan jauh lebih bersih, ramah lingkungan, tanaman yang subur, dan suasana kelas belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah untuk menebalkan karakter murid yang peduli lingkungan? Kemudian,
apa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah memberikan teladan, kemudian memberikan penghargaan atau apresiasi, kemudian menyisipkan pesan moral dalam setiap pelajaran, lalu menceritakan pengalaman inspiratif. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu memasang poster di tempat-tempat yang diperlukan, sekolah menyediakan tempat sampah di berbagai tempat, dan budaya saling mengingatkan. Kemudian, sekolah memfasilitasi alat pendukung kebersihan seperti sapu, kain pel, kemoceng, dan sebagainya. Yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang saya buat adalah, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Dan apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang rencana ini. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah menyusun tim pelaksana program kegiatan beserta tupoksinya. Dan adapun hal yang dibutuhkan untuk menunjang rencana ini yaitu yang pertama waktu yang cukup, kedua sarana prasarana penunjang, dan yang ketiga profesional pendidik. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.3 yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.